Masih dalam rangka kemeriahan peluncuran wajah baru Studio Semesta. Dalam seri pertama Cuan Iki Spesial ini, Don Cuan berbincang secara eksklusif bersama para Menteri Kabinet Merah Putih. Saksikan terus Cuan Iki Spesial karena ini adalah episode yang wajib Anda saksikan untuk memahami lebih jauh visi dan program pemerintah. Don Cuan ngobrol seru dengan Menteri UMKM Maman Abdurrahman soal perkembangan UMKM di Indonesia yang jumlahnya tidak main-main, yaitu 57 juta. Didukung oleh BNI. Kalau ngomong cuan dari UMKM tentunya kita akan sangat senang karena memang sebagian besar bangsa masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia itu bergerak di UMKM dan ini sektor yang luar biasa. Ini penyumbang PDB terbesar sebenarnya. Tapi kok realnya belum kelihatan ya. Tapi kita nanti ngobrol dengan yang bersangkutan yang ngurusin UMKM di negara ini. Siapa lagi kalau bukan Bapak Maman Abdurrahman, Menteri UMKM kita. Pak Maman, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mas. Ini Don Cuan, terima kasih nih berkenan hadir di Cuan Iki ngomongin cuan UMKM ini. Don Cuan Di Cuan Iki. Jadi UMKM-nya biar cuan terus nih. Ya amin, alhamdulillah. Tapi kondisinya sebenarnya sampai sekarang seperti apa nih Pak Menteri? Terkait apa nih? UMKM dong, UMKM di Indonesia. Begini. Petanya dulu sejauh ini seperti apa sih? Pertama saya mau informasikan kita ini ada 57 juta. 57 juta. 57 ini juta. Yang nonton salah satunya ini. Ya, plus minus lah. Oke. Artinya ada 57 juta entitas usaha ya. Oke. Bukan individu nih. Oke, entitas usaha ya. Entitas usaha. Artinya ada yang dia cuman sendiri, ada yang sudah 2 karyawannya, ada pemilik rumah makan A misalnya, ada 10 bahkan. Jadi artinya ada 57 juta entitas usaha yang tersebar di seluruh Indonesia. Lalu yang kedua, tadi Mas sudah nyinggung terkait mengenai kontribusi PDB. Menyumbang kontribusi PDB kurang lebih sekitar 60%. 60% ya. Plus minus. Lalu yang ketiga, menyerap tenaga kerja 95%. Di sektor UMKM ini. Nah, lalu kalau tadi ditanya seperti apa peta situasi hari ini, saya mengklasifikasikannya ada di mikro, kecil, menengah. Di mikro sendiri, ini memang yang jadi isu dan sebetulnya bukan problem tapi tantangan lah. Di mikro sendiri Mas, itu dibagi menjadi 3. Ada super mikro, ultra mikro, dan mikro. Ada yang menarik Mas, ini yang kita juga harus sampaikan supaya ini bisa menjadi challenging dan tantangan buat kita semua. Apa itu? Dari 57 juta itu, 99%-nya mikro. 99%-nya mikro? 99%-nya mikro. Oh, lebih banyak anunya ya, sangat mendominasi sekali ya? Jadi bisa bayangkan 99%-nya mikro, berarti 1%-nya itu yaitu di kecil dan menengah ya. Gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan. Tetapi sekarang kita lagi rekalkulasi ulang. Saya bisa bilang mungkin bukan 99. Saya buat range lah ya. Di 97 sampai 99%. Itu mikro. Tetapi intinya ini di atas 90%. Nah, yang perlu kita ketahui kalau di karakteristik pengusaha mikro ini volatile, fragile. Fragile banget ya. Fragile sekali. Jadi kenapa fragile? Mereka berbeda Mas. Kalau secara prinsip mereka sama bisnisnya dengan usaha besar, tetapi secara karakteristik mereka fragile sekali karena begini. Mereka yang bergerak di sektor mikro itu mereka yang memang literasi keuangannya masih rendah. Literasi mengenai pemahaman hukum apalagi. Lalu yang ketiga, akses terhadap modal itu masih jauh. Dan kalaupun mereka dapat punya akses, mereka nggak tahu how untuk mereka mengakses itu. Nah, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, ruang fasilitas publik atau ruang untuk memasarkan produk ini juga menjadi masalah pemasaran ya, tantangan. Nah, hal-hal inilah yang memang menjadi titik poin kita pemerintah untuk mengatasinya. Oke. Nah, mengatasinya bagaimana? Tentunya yang paling pertama adalah
kita harus buat satu sistem pendataan dan verifikasi serta monitoring yang clear dan rigid. Karena saya menganalogikannya begini Mas, ini UMKM ini kayak pasien. Sampean pasien ya. Dokter gitu. Mas dokter, aku pasien. Aku datang ke Mas dokter, aku sakit. Tentunya kan Mas harus tahu Mas. Apa riwayat sakitku? Diagnosanya bagaimana? Keluhannya apa? Jangan sampai sakit kepala kita kasih obat jantung. Atau sakit perut kita kasih obat pilek kan gitu. Nah, ini kan sampai hari ini di masa pemerintahan yang kemarin saya harus akui kita sudah punya instrumen datanya tapi masih statik. Jadi kita punya database UMKM di seluruh Indonesia, tetapi sifatnya masih statik. Data yang diambil 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, atau 3 tahun yang lalu. Apa plus minusnya data ini? Kita nggak tahu perkembangan UMKM itu per hari ini seperti apa. Nah, ini yang lagi mau kita finalisasi. Kita akan buat sistem yang dimana kita tahu day by day perkembangan setiap UMKM kita yang ada di seluruh Indonesia. Minimal 1 bulan yang lalu, paling minimal setidaknya. Jadi terus ada updating, ya istilahnya kita akan membuat pendataan secara dynamic supaya kita bisa memetakan nih di daerah ini, misalnya Sukoharjo gitu. Apa masalahnya ini kayak begini. Ternyata ini arahnya begini nih. Jadi kita punya database, punya pemetaan yang clear terhadap UMKM. Baru setelah itu treatmentnya bagaimana? Apakah si UMKM ini isunya masalah pembiayaan, ya kita bantu mengenai pembiayaan. Kalau isunya masalah literasi, pengetahuan tentang keuangan, kita berikan pelatihan. Manajemen keuangan kita berikan. Isunya mengenai marketing, pemasaran, kita kasih buka akses pasarnya. Jadi hal-hal ini yang lagi mau kita lakukan sekarang. Artinya memang fokus dari strategi dari Kementerian UMKM adalah membidik yang mikro ini aja dulu gitu ya? Enggak juga. Enggak juga. Karena begini, harus dilihat istilahnya begini. 1.000 usaha mikro yang berkembang itu sama dengan 100 usaha kecil nilainya. Secara value ya? Secara value. 100 usaha kecil itu mungkin kurang lebih sama dengan 10 usaha dari menengah. 10 usaha menengah itu sama kurang lebih dengan 1 usaha besar. Jadi saling, kita nggak bisa hanya sekedar mikronya saja, karena kan poinnya kita kan bagaimana yang mikro dengan supporting dan pendampingan dan regulasi aturan yang kita support, ini mereka bisa tumbuh ke kecil nanti, pindah. Nah dari yang kecil ini bisa tumbuh ke menengah. Nah, tetapi memang ada juga Mas, yang di sektor mikro yang kita udah nggak bisa paksa dia untuk tumbuh. Karena? Ada. Jadi dan itu nggak sedikit juga. Karena memang pasarnya segitu atau enggak, gimana? karena memang dia tidak punya orientasi untuk tumbuh. Dia memang bekerja, berusaha untuk hidup hari ini dan untuk hidup besok. Dan itu nggak bisa kita paksakan. Benar. Itu nggak sedikit juga. Kalau per hari ini, kalau kita indik ukurannya adalah yang dibina oleh PNM, Penanaman Nasional Madani kita, itu kurang lebih ada sekitar 16 jutaan. Itu ibu-ibu di bawah binaan mereka, para penggiat-penggiat usaha super ultra mikro. Ya, ini ultra mikro itu dia, ya memang dia buka usaha jualan nasi uduk, apa di rumahnya atau jualan es untuk survive dan hidup mereka hari ini dan besok saja. Itu kan nggak bisa kita paksa tumbuh, Mas. Benar. Itu hanya kita jaga aja tuh. Jangan sampai dia tutup. Gitu. Artinya kalau problem yang dipetakan oleh Pak Menteri tadi tentang bagaimana ada masalah literasi keuangan, akses pembiayaan, juga yang lainnya akses untuk pemasaran, itu di menengah dan kecil juga terjadi nggak? Sama aja. Justru tantangannya kan berbeda-beda tuh. Di mikro tantangannya ini, di kecil tantangannya ini. Di menengah itu juga ada juga tantangannya, Mas. Karena begini, di menengah itu, Mas, itu juga jangan salah loh. Kenapa? Karena dia akan bersaing kan kalau sudah masuk di level yang menengah, itu isunya kan persaingan dagang, persaingan usaha antara menengah dengan yang besar.
quality produk, kompetisinya seperti apa, bagaimana, itu juga seru juga. Jadi, nah ini yang kita petakan terus. Memetakan potensi cuan ini oleh Pak Maman itu harus dilakukan terus ya. Dari problema yang kita masalah tadi kan sudah disinggung oleh Pak Menteri Pak Maman juga, pembiayaan, akses pasar, SDM, peningkatan kualitas SDM dan digitalisasi tentu menjadi salah satu PR. Mana dari 4 itu apa aja langkah konkret dari Kementerian UMKM untuk menyelesaikan ini? Pembiayaan misalnya. Tadi kan sudah disinggung sedikit oleh Pak Maman seperti itu ya, kita kasih akses. Akses seperti apa sih untuk pembiayaan dan semuanya? Begini, terkait isu akses pembiayaan ini ada 2. Kita sekarang sudah berjalan. Salah satunya program KUR kita. Kredit usaha rakyat yang kita siapkan alokasinya itu 300 triliun dalam 1 tahun. Di mana di 300 triliun ini semua pengusaha UMKM baik yang mikro, kecil, menengah dibuka aksesnya. Nah, yang kalau pinjaman bunga bank normal itu kurang lebih sekitar di atas 16%, 16, 17, 18. Dengan program KUR ini mereka mendapatkan keringanan subsidi bunga 6%. Nah itu kita dorong. Tetapi kita tambahkan satu, kualitas pendistribusian. Kita juga nggak mau kalau pihak-pihak bank ini dibagi ke 46 bank penyalur. Salah satunya juga bank-bank himbara kita kita bagi. Tapi kita juga jaga tuh jangan sampai mereka bank-bank ini hanya sekedar mengejar penyaluran dari aspek kuantiti nilai. Tapi kualitas pendistribusian juga harus jalan. Ini yang lagi kita dorong, kita jaga. Dulu rapat koordinasi monitoringnya itu hanya di tingkat pusat, sekarang kita dorong sampai ke tingkatan provinsi supaya kita bisa turun ke bawah kita monitor. Nah selain itu, setelah kita kasih pembiayaan, tapi kalau dilepas begitu saja kan nggak bisa. Kita buat kebijakan, aturan bahwa bank-bank penyalur juga harus melakukan pelatihan literasi keuangan. Jadi jangan sampai mereka sudah dikasih pembiayaan, pinjaman segala macam juga tidak bisa menggunakannya seperti apa, gitu. Mengoptimalkan itu keuangan. Duit mungkin misalnya pinjaman 100 juta, lalu dipakai untuk beli duren gitu. Jadi ini kan dan itu terjadi kan? Banyak. Iya. Tapi ya ini fenomena yang lumayan banyak terjadi di daerah. Nah, tapi bagi kita itu tantangan buat kita. Jadi kita lakukan itu. Nah, di satu sisi pun kayak usaha-usaha menengah, mereka kan sebetulnya tidak hanya sekedar butuh support dari bank saja, tapi fintech, angel investor. Nah ini kita kawinkan, kita ada program bisnis matching kan misalnya. Ada beberapa misalnya nih sekarang banyak beberapa perusahaan-perusahaan yang menengah, mereka bisa produksi motor dan mobil ATV itu asli 100% produk lokal. Lokal kontennya 100%. Nah ini kita support, kita buka bisnis matchingnya ke beberapa ini, lalu yang kedua akses pasarnya kita buka, perizinan segala macam kita bantu dengan kementerian. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh. Termasuk untuk literasi masalah digitalisasi, bagaimana biar mengembangkan pasar sampai keluar juga dilakukan oleh Kementerian UMKM. Sama. Atau jadi, harus menggunakan third party untuk atau. Jadi gini, kalau terkait digital. Saya menjelaskannya supaya ini clear ya. Biar semua nih dapat gambaran. Kita tuh melihat pasar tuh dari tiga level atau 3 jenis. Pasar tradisional yang zaman di kampung-kampung kita mas, emak bapak kita nih. Bener. Kalau kita mau cari cewek kan ke pasar tradisional tuh, dijodohin sama mak kita jualan itu pasar tradisional. Sampai sekarang masih kita pertahankan, kita jaga tuh ekosistem pasar tradisional. Lalu yang kedua adalah pasar modern yang dimodernisasi di komplek-komplek, ada Alfamart, ada Indomart, ada macam-macam tuh. Masuk mungkin kalau saya bisa kategorikan warung-warung Madura itu yang memang udah ada ekosistemnya. Nah sekarang ada yang ketiga, pasar digital. Pasar digital ini yang menurut kita juga sekarang mau tidak mau kita harus dorong UMKM kita untuk bisa beradaptasi ke sana ya. Kita banyak dapat laporan mas, dapat info bahwa sekarang pasar tradisional kita kok sepi. Iya. Kan gitu.
yang selalu dikambing hitamkan daya beli. Yes. Oh katanya daya beli masyarakat menurun. Enggak. Padahal shifting ke digital. Bahasa saya bukan daya beli. Apa? Gaya beli. Gaya beli. Iya. Padahal ini mau saya tanyakan Pak Menteri, bahwa daya beli sekarang katanya kan menurun dan semuanya. Bagaimana dengan UMKM kita? Karena beberapa teman UMKM itu ngomong, Mas, pasarku kan anak-anak orang-orang kelas menengah atas juga. Berarti itu tidak tepat juga ya? Gini, saya tidak mengatakan bahwa ada penurunan daya beli. Iya, tetapi bukan itu satu-satunya faktor. Artinya daya beli ini sudah didorong oleh pemerintah dengan insentif-insentif, bantuan BLT dan lain sebagainya. Itu dalam rangka menjaga daya beli masyarakat. Tetapi ada faktor yang jauh lebih besar, itu perubahan gaya beli. Perubahan gaya beli. Jadi bukan daya beli. Kalau dulu kita mau beli makanan gado-gado, kita pergi ke pasar tradisional. Kita effort, Mas. Kita berjuang jalan kaki ke pasar, kita belanja. Kalau sekarang orang udah malas keluar. Orang mau beli gado-gado, dia order lewat aplikasi. Lewat orang mau beli baju, dia beli di aplikasi. Ini ada perubahan gaya beli yang mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, semua UMKM kita harus sudah mulai beradaptasi tanpa meninggalkan pasar tradisional. Dan ini sering terjadi konflik antara istilahnya pasar tradisional dengan pasar digital kalau kita ngomong kan. Sering terjadi konflik dan beberapa waktu setahun yang lalu mungkin ini terjadi kan. Ya memang ternyata perubahan gaya beli bukan daya beli. Jadi makanya kita membuat beberapa program-program bareng dengan mitra-mitra kita. Kita edukasi, kita encourage, kita dorong saudara-saudara kita, pedagang-pedagang pasar, tetap mereka jualan di pasar, tetapi juga memanfaatkan ruang digital, ruang pasar digital untuk meningkatkan omset penjualan mereka. Kalau selama ini mungkin di pasar tradisional mereka jualan satu hari omsetnya 1 juta, harapan kita dengan dia pakai pasar digital atau e-commerce naik menjadi 2 juta. Pasti ada konsekuensinya. Ini yang lagi terus kita dorong. Jadi ini yang tadi saya bilang, pemetaan masalahnya harus clear. Kita harus melihatnya secara utuh. Jadi ini ada perubahan, ya istilahnya mungkin shifting era ya. Ya kalau kita lihat dulu ada Nokia kita. Dia nggak segera beradaptasi, akhirnya dia tertinggal dengan smartphone. Gitu. Nah ini sama halnya seperti ini dalam konteks skala yang kecil, UMKM kita kalau nggak segera beradaptasi dengan tantangan zaman, mau nggak mau pasti akan tertinggal juga. Nah ini PR kita nih. Ada 2 pertanyaan lagi Pak. Pertama soal iklim inovasi yang mungkin menjadi tantangan bagi kelompok UMKM. Bagaimana sih menumbuhkan iklim inovasi di kelompok-kelompok mereka ini? Memang ini nggak mudah. Atau itu hanya sekedar omongan orang aja bahwa teman-teman di UMKM itu inovasinya berkurang atau kurang? Enggak juga. Enggak juga ya? Ini saya mau bilang tidak juga. Kalau ditanya inovasi, kreativitas dan lain sebagainya, udah nggak ada yang bisa ngalahin UMKM kita ya. Kemarin saya habis dari Blok M, Mas. Ini simple aja nih sederhana. Kan setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu coba Blok M kan sepi kan. Karena udah dibuka hubnya, LRT semua sekarang Blok M menjadi sentral. Akhirnya sekarang traffic pengunjung tinggi banget. Nah, kita dorong tuh UMKM clothing, Jacklot, terus kuliner, terus beberapa produk-produk kerajinan lain kita mendorong untuk supaya difasilitasi oleh MRT untuk supaya bisa buka counter di situ. Saya datang baru keren. Pak Maman, kemarin kita itu ke sana, itu memang surprise. Loh, kok jadinya kayak gini, asik ya? Buat nongkrong, buat anu gitu. Nah, tau nggak Mas, itu kenapa bisa seperti itu? Itu kolaborasi Mas. Kolaborasi pemerintah pusat, provinsi. Kolaborasi, jadinya seperti itu. Luar biasa. Nah, tinggal kan memang sekarang pada saat mereka sudah kita berikan space, ada ruang yang harus dijaga kan tadi kualitas produk. Ini yang memang challenging, maka tadi saya bilang nggak mudah. Itulah nanti peran-peran dari pihak-pihak terkait dan juga sebetulnya sekarang
e-commerce, pasar-pasar market digital itu juga mereka memberikan pendampingan. Jadi misalnya mereka masuk dalam mereka juga ikut berikan pendampingan. Kenapa? Karena mereka sadar kalau tren penjualan UMKM atau merchant yang bergabung di mereka turun, tentunya juga pendapatan mereka aplikator juga akan turun. Jadi ini simbiosis mutualisme. Jadi ekosistem ini yang kita jaga dengan kebijakan. Terakhir Pak Maman, membuka akses pasar global, memungkinkankah UMKM kita bisa menerobos akses pasar global? Ini menarik. Pertanyaan Mas. Saya 100% mendukung. Saya 100% mendukung. Tetapi bagi UMKM yang menurut kita secara kompetensi, kualitas produk, dan kemampuan untuk sustainability supply produk juga sudah harus siap. Karena begini Mas, banyak yang sudah mendapatkan kesempatan ekspor ini jadi isu, jadi isu di beberapa di negara-negara tertentu. Pada saat mereka sudah order barang dari kita, sustainability keberlanjutannya nggak ada. Nah akhirnya ini impact-nya terhadap nama baik produk dari Indonesia. Makanya saya selalu bilang kita harus dukung penuh, tetapi yang harus diperhatikan itu bukan hanya produknya saja. Kesinambungan supply produk itu satu. Lalu yang kedua Mas, selain tadi kita mau menembus pasar global, bagi produk-produk kita yang memang sudah punya kemampuan, kita juga harus ingat market dalam negeri itu tidak kalah besar loh. Penduduk kita besar, 250 juta, 280 juta. Barang-barang dari luar berebut market Indonesia. Nah kita masa kita nggak kuasai dulu? Nah, jadi saya lebih mendorong kepada UMKM dalam beberapa kesempatan saya ketemu mereka, kuasai dulu market dalam negeri. Menarik. Jadi misalnya dia punya produk di kecamatan A, kuasai dulu di kecamatan itu, di kabupaten itu. Dia sudah punya nama besar, baru mulai ekspansi kan? Iya, ke kota-kota lain. Kuasai dulu market domestik, perkuat quality control produk dan volume produk baru mulai masuk. Jadi ini hati-hati, kita nggak bisa juga sembarangan memberikan kesempatan begitu saja, karena kasihan nanti ke produk UMKM-nya kalau kita main langsung buka akses ke sana, tiba-tiba nanti mereka juga akhirnya dua-duanya nggak dapat. Di sana kalah bersaing, di sini Indonesia juga di tanah air juga nggak kalah bersaing. Karena nggak fokus kan. Ini menarik bisa mengklarifikasi bahwa katanya UMKM kita harus global dan semuanya, tapi memang banyak syarat yang harus dilakukan. Dan ingat pesannya Pak Maman tadi menarik, pasar Indonesia itu luar biasa, bahkan negara lain pengen masuk ke kita untuk mendapatkan cuan-cuan yang luar biasa ini dari UMKM kita. Tapi menarik, Pak Maman tadi cukup gamblang menjelaskan tentang bagaimana pemetaannya 97-99% mikro ternyata, dan tantangannya pembiayaan, akses pasar dan yang lainnya. Pak Maman, terima kasih sekali berbagi cuan derap. Jadi nggak mudah Mas. Tidak mudah, ternyata tidak mudah mengurus cuan UMKM. Saya UMKM juga loh Pak. Di rumah. Tapi ya kita senang, artinya kan tetap regulasi kebijakan kita amankan. Ya silakanlah, istilahnya tuh karpet merah kita buka. Siap. Ya silakan teman-teman UMKM dengan segala kreativitas dan inovasinya, manfaatkan karpet merah yang udah dibuka ini. Artinya UMKM membuka untuk masyarakat kita untuk mendapatkan cuan-cuan kan? Iya. Pasti. Dan terkadang ada begini juga Mas, selalu pada saat pada akhirnya Mas buka usaha, kan kata kuncinya ada di Mas juga. Iya. Betul dong. Benar. Artinya keseriusan, presisi dalam memetakan data, dalam menganalisa segala, itu kan kata kunci kan di Mas. Nah, pada saat nanti terkadang ada beberapa kasus gagal ataupun ini sering sekali yang dijadikan kambing hitam kan pemerintah. Tapi ya udah nggak apa-apa, kita harus berani menerima itu sebagai bagian dari introspeksi diri kita untuk terus berusaha semaksimal mungkin mensupport UMKM kita. Siap, artinya UMKM kita cukup luar biasa, mempunyai inovasi yang luar biasa, pasar dalam negeri luar biasa untuk mendapatkan cuan. Pak Menteri, terima kasih. Ini kita ada loh, satu lagi Mas, ini. Kita ini kan sekarang lagi
terus implementasikan PP nomor 7. PP nomor 7, apa itu? PP nomor 7 itu berisi salah satunya 30% ruang publik itu wajib untuk UMKM. Di setiap kota kabupaten? Setiap daerah. Setiap daerah. Terus 40% anggaran belanja APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten wajib untuk UMKM. Itu wajib? Perintahnya wajib. Perintah. Wah, ini kalau UMKM tidak bisa bergerak lagi ya kebangetan. Tapi gitu. Aku yakin pemirsa Cuan Iki ini orang-orang yang struggle-nya cukup tough lah untuk bisa mendapatkan cuan-cuan berikutnya. Amin. Udah dikasih tips oleh Pak Menteri, harusnya bisa cuan di kedepan hari. Terima kasih Pak Menteri waktunya. Mr. Cuan. Mr. Cuan, iya. Yang pasti jangan ngomong cuan tanpa don cuan. Thank you. Pak Menteri, terima kasih. Ada juga Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Qadir Karding, yang ngomongin soal penguatan dan perlindungan para pekerja Indonesia di luar negeri, terutama potensi pendapatan negara dan kesejahteraan keluarga yang begitu besar dari pekerja yang legal. Don Cuan dapat tamu istimewa kali ini. Ini pemimpin atau pejabat yang ngurusin cuannya itu nggak kelihatan, tapi cuan bagi negara itu luar biasa. 0,5 penyumbang PDB untuk Indonesia. Bayangin 0,5. Kalau pertumbuhan 4,8, 0,5 cukup besar. Hampir sama dengan minyak, gas dan yang lainnya. Nah, devisanya tahun 2023 aja sekitar berapa ratus triliun ini? 150 triliun menurut catatan. Nah, ini ada target 400 triliun dan kita akan ngobrol dengan Pak Menteri Karding. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Pak, gimana buruh migran kita, Pak? Cuannya kan banyak tapi kok nggak kelihatan bahwa ini yang diomongin minyak gas, ekspor impornya kita lebih tapi ini kan penyumbang devisa luar biasa buat Indonesia. Memang PR terbesarnya, Mas, itu sekarang ini kan soal pekerja migran ini yang banyak muncul di berita ini adalah soal-soal yang miring-miring aja ya, Pak ya? Miring-miring ya, perlakuan tidak adil. Nah, itu masalahnya. Sebenarnya sisi-sisi positifnya jauh lebih banyak. Ya, jadi misalnya tadi yang disampaikan soal devisa. Ya. Ini baru satu sisi ya. Devisa, baru satu sisi ya, Pak ya? Devisa itu tahun kemarin dengan kita mengirim 297.000 itu devisanya per tahun kemarin ya 2024 ya. 2024 253,3 triliun. Naiknya hampir gede banget ya, Pak ya. Nah, ini baru devisa. Belum lagi misalnya istilah saya itu sebenarnya menempatkan orang ke luar negeri itu istilah saya itu menginvestasikan sumber daya manusia. Menginvestasikan sumber daya manusia. Karena dia kan bekerja, ya bekerja, tetapi dia juga dapat pengalaman. Dia dapat skill baru, dia dapat ilmu baru. Dia punya jaringan baru. Oleh karena itu ini kan mahal, Pak. Ya. Nah, ketika dia misalnya selesai di sana, pulang di Indonesia, mau kerja apapun dia pasti punya perspektif yang lain. Oh, ini sebagian dari human capital seperti itu ya, Pak ya? Nah, itu sebenarnya itu yang kedua. Yang ketiga, ya coba bayangkan ya. Ekonomi keluarga yang awalnya cuma paling 1 juta sebulan, 500.000 sebulan. Dengan dia bekerja misalnya di Korea atau di Jepang, ataulah di Taiwan, ataulah di Arab Saudi. Itu kan gaji sekarang itu minimal di mereka ini 10 jutaan. Ya. Itu yang di Taiwan ya 10 sampai 20 juta ya. Di Jepang minimal 20 jutaan. 20 juta ya. Di Korea minimal 15 juta. Artinya kalau Anda kirim uang berapa ke keluarga? Rata-rata dikirim 60-70%, Pak. Dari gaji mereka yang diterima? Dari gaji mereka, penghasilan mereka. Penghasilan mereka. Jadi coba bayangkan berapa banyak keluarga yang hidup. Ada satu contoh, Mas. Saya sering kasih contoh ini. Di Desa Bumidaya, Lampung Selatan. Itu ada 2.000 penduduknya. 250-nya bekerja di luar negeri. Tahu nggak berapa? Dan remitensinya dikelola nih oleh mereka nih. Tahu nggak berapa per bulan yang masuk ke desa itu? 500 juta, Pak. Per bulan? Apakah ada institusi bahkan negara pun tidak akan pernah bisa mengasih
dana berputar di sana itu 500 juta per bulan. Itu di desa ya? Itu desa, Pak. Nah ini kalau ini dikelola secara menarik, luar biasa, Pak. Setahun 6 miliar loh, Pak. Nah iya. Dana dari desa ya? Dana desa kan cuma 1 miliar. Iya, kalah itu, Pak. Nah, itu dia. Artinya kan memacu pertumbuhan. Iya. Menyerap tenaga kerja. Dan seterusnya. Pak Menteri, ada penelitian ini nggak sih yang bisa diungkap ke masyarakat biar masyarakat pada tahu ini bahwa dampaknya itu tidak hanya sekedar devisa tapi ada dampak-dampak ekonomi yang lainnya gitu? Kami lagi mendorong beberapa universitas untuk melakukan kajian dan penelitian. Tetapi by data memang ada. Datanya di kita ada. Ada ya? Kan tidak perlu diteliti sebenarnya kalau ada datanya. Ya, udah uang masuk keluar jelas kok gitu ya. Uang masuknya keluar jelas, orang yang terentaskan jelas, orang yang dapat pekerjaan jelas. Pak, targetnya kan tahun 2025 ini cukup besar, 400 triliunan lebih. 439 triliun. 439 triliun. Ya, itu kalau kita bisa mengirim 425.000. 425.000. Ya, itu kalau bisa. Tetapi memang ini pekerjaan berat, tidak mudah karena mengirim tidak sekedar mengirim. Kita harus membangun satu ekosistem yang baik, mulai dari pelayanan ketika dia perekrutan, ya kan? Supaya bagaimana pelayanan itu murah, cepat, efektif, efisien, tidak butuh waktu lama ya. Yang kedua harus ada pelatihannya, harus ada sertifikasinya. Pelatihan ini harus bahasa, harus sertifikasi profesi, ya keterampilan, harus juga ada pernik-pernik lain seperti pemeriksaan kesehatan, administrasi. Nah oleh karena itu memang dalam konteks ini saya harus membentuk namanya Migran Center. Jadi pusat. Jadi tidak satu calon ini tidak perlu kemana-mana lagi. Jadi mahal. Nah baru nanti ditempatkan. Nah memang bedanya sebelum dan setelah ini. Kalau dulu yang banyak kita kirim itu rata-rata domestik, lingkungan rumah tangga ya. Bekerja di lingkungan rumah tangga, caregiver, pokoknya asisten rumah tangga, driver dan seterusnya. Kalau hari ini kita coba menggeser itu menjadi lebih meningkat lagi ke jabatan-jabatan kerja yang lebih skillfulnya lebih ditingkatkan ya. Satu skillfulnya lebih tinggi, penghasilannya juga lebih tinggi dan itu membantu kita juga untuk tidak mudah mereka dikerjain ya. Iya, Pak tadi dikatakan tidak mudah dari paparan pelayanan, rekrutmen dan yang lainnya tadi pelatihan dan semuanya. Yang menjadi tantangan berat itu di mana, Pak? Kalau tantangan rekrutan atau gimana? Tantangan terberat bukan di rekrutan. Tantangan terberat kita hari ini kalau di kementerian itu orang-orang yang berangkat secara ilegal. Oh gitu. Kalian yang berangkat ilegal jangan loh ya, bahaya loh itu. Mending yang legal, hasilnya pasti lebih gede dan aman. Kerja kalian tenang, keluarga tenang gitu kan Pak Menteri ya. Iya. Jadi biar dapatkan cuan-cuan yang lebih gede lagi. Pak, support pemerintah kan begitu luar biasa terhadap buruh migran ini. Komitmen Presiden Prabowo begitu juga kuat. Luar biasa kalau Pak Prabowo kuat sekali. Dan beban Pak Menteri juga berat tentunya untuk bisa mendorong ini benar-benar menjadi alternatif penyumbang devisa. Bukan alternatif lagi, bisa menjadi terus menjadi terbesar. Instrumen nomor 2, nomor 3. Nah ya, instrumen nomor 2, 3. Pak, kedepannya optimis nggak? Tentu kalau saya dijawab pertanyaan optimis, berarti optimis. Dengan apa biar optimis ini, biar ini keberlanjutannya tetap terjaga dengan baik ketika Pak Karding nanti, Pak Menteri nanti memberikan dasarnya ini? Jadi yang pertama saya harus menciptakan sistem tata kelola yang bagus di dalam. Biar bagus ya. Pelayanannya bagus, semuanya bagus, sistemnya bagus, ekosistemnya terbentuk. Ya. Yang kedua, memang kita harus melakukan promosi dan sosialisasi terus-menerus. Ada 2 promosi yang harus kita lakukan. Promosi untuk tidak berangkat secara ilegal, promosi bahwa bekerja di luar negeri itu keniscayaan dan itu investasi sumber daya manusia. Lalu yang ketiga, kita harus memperbaiki memang model vokasi kita. Sampai hari ini kementerian saya dengan segala hormat saya sampaikan tidak punya kewenangan mengatur BLK maupun LPK. Yang keluar negeri ya, tidak punya LPK dan tidak punya BLK. Jadi yang saya lakukan sekarang adalah bekerja sama dengan KL, langsung KL. Ada 13 KL, ada ratusan balai dan juga swasta. Kemarin saya dengan Kadin, ya
Semua kita ajak bicara lah. Dengan universitas kita bicara, kan mereka punya fakultas vokasi dan sebagainya. Ya itu yang saya lakukan dengan Pemda. Jadi itu saya lakukan untuk mempersiapkan semua. Yang penting ini berangkatnya satu prosedural, yang kedua dia melalui pelatihan yang benar. Ini secara tidak langsung Pak Menteri itu kayak memberikan pesan pada, dulu itu ada ST kabur aja tapi harus dibekali dengan baik bahwa nanti di luar negeri juga harus punya skill yang cukup mumpuni kan Pak Menteri? Iya. Nggak bisa kalau kabur saja yang menderita di sana nanti itu. Malah repot. Nah. Iya, Pak Menterinya nanti punya skill repot. Ketempuhan Pak, kalau bahasa Jawanya itu Cuci piring. Nah Pak Menteri ini suka bagian cuci piring, makanya kalian yang ilegal tolonglah, janganlah, please lah, karena cuannya juga nggak terlalu gede. Nanti kalau legal dibantu oleh Pak Menteri cuannya akan gede. Kalau ilegal daya tawar sama pemberi kerja itu rendah. Karena namanya ilegal. Nanti kamu kalau bekerja di saya, kalau kamu aneh-aneh saya laporkan. Kalau kamu nggak mau terima gaji sekian saya laporkan. Selesai Pak. Iya. Legal lah, karena di sana nanti akan dibantu oleh Pak Menteri Karding yang pasti. Pak Karding, makasih waktunya. Semoga ini terus menjadi cuan bangsa Indonesia, cuan masyarakat Indonesia. Dan yang pasti jangan ngomong cuan tanpa don cuan. Iya, thank you. Pergi imigran, pulang juragan. Berangkat imigran, pulang juragan. Investasi human capital. Thank you. Thank you. Makasih ya. Didukung oleh BNI.